Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat, para dokter, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita masuk pada bab berikutnya, bab ad-du'a fi shalat ya. Bab ad-du'a, bukan doa. Maaf. Ad-du'a ba'da shalat. Yaitu doa setelah salat. Apa hukum berdoa setelah salat ya? Di sana ada, sebelum kita membahas, ada beberapa hal yang perlu diingat ini. Perkara yang perlu diingat yang pertama ya, bahwasanya ulama sepakat bahwa ya, doa di dalam salat disyariatkan. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, di antaranya salat, di antaranya adalah doa ketika sujud, di antaranya adalah sebelum salam. Ya, bahkan Ibnu Hajar menyebutkan ada sekitar 8 tempat ya. 6 tempat kemudian beliau sebutkan ketika dalam kunut dan juga ketika membaca ayat-ayat azab atau ayat rahmat, yaitu ada sekitar 8 tempat dalam salat untuk berdoa. Kemudian juga, ini perkara yang pertama. Yang kedua, ulama sepakat juga bahwa bahwasanya setelah salat dianjurkan atau disunnahkan untuk berzikir. Dengan zikir setelah salat. Dengan zikir-zikir setelah salat. Seperti astaghfirullah 3 kali ya. Seperti la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ya. Kemudian lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. Tahlil dan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Ini semua disepakati oleh para ulama disunnahkannya. Kemudian perkara yang berikutnya juga ya. Ulama juga sepakat, sepanjang saya ulama sepakat, termasuk bahwa setelah zikir salat boleh berdoa. Ini bahkan disebut oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad ya. Ini diantaranya pendapat Ibnu Qayyim. Dalam Zadul Ma'ad. Jadi maksudnya jika seorang setelah salat kemudian dia berzikir, setelah berzikir dia ingin berdoa, maka ini juga tidak ada masalah ya. Ini juga dibolehkan oleh Syekh bin Baz. Saya tidak menemukan ulama yang
melarangnya. Artinya saya katakan saya tidak menemukan, perhatikan. Maksud saya itu saya belum menemukan ulama yang melarang. Kemudian perkara berikutnya juga yang perlu disepakati, yang perlu diingat bahwasanya ulama sepakat tidak ada dalil bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW dan para sahabat setelah sholat zikir berjamaah. Tidak ada dalil yang tegas akan hal ini. Tidak ada. Tidak ada. Taib. Ini semua pembahasan-pembahasan yang perlu kita ingat sebelum kita masuk dalam masalah yang dipresiden oleh para ulama. Ya. Jadi ulama sepakat bahwa doa dalam sholat boleh, jelas ya. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan lalu. Ulama juga sepakat setelah sholat ada zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca. Kemudian juga ulama sepakat, saya tidak tahu ada yang melarang bahwasanya kalau seorang setelah sholat kemudian berzikir dia ingin berdoa silahkan. Dia ingin setelah berzikir dia ingin berdoa diperbolehkan. Ya meskipun tidak dikatakan sunnah bahwasanya harus setelah berzikir berdoa, tidak, tapi boleh berdoa setelah berzikir. Kemudian juga ulama sepakat bahwa tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat ketika setelah sholat kemudian mereka berzikir berjamaah. Seandainya kalau ini ada, tentu akan diriwayatkan secara banyak ya, karena ini perkara yang menarik perhatian. Kemudian juga akan diwariskan oleh para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan juga para tabi'in. Namun kita tidak mendapati bahwasanya dalil-dalil menunjukkan akan hal tersebut. Bahwasanya setelah sholat kemudian berzikir berjamaah atau berdoa berjamaah. Ya, ini kita tidak dapati hadisnya sama sekali. Taib, yang kita bahas sekarang ini sudah tentang bagaimana hukum berdoa langsung setelah sholat ya. Hukum setelah salam dari sholat lalu berdoa. Maka ini ada khilaf ya, ada khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan, menyatakan disunnahkan, bukan cuma sekedar bolehkan, menyatakan disunnahkan. Artinya jika seorang setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian dia ingin berdoa, boleh. Bahkan disunnahkan, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berdoa. Kemudian kedua, sebagian ulama ya, ulama di antaranya Ibnu Taimiyah menyatakan tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan ya. Di antaranya Rasulullah menyatakan disunnahkan seperti di antaranya adalah zahir dari judul bab Imam Bukhari. Kita sedang membahas bab ad-du'a ba'da salat. Bab ad-du'a ba'da salat. Bab berdoa setelah salat. Kemudian juga ini pendapat Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari. Kemudian di antara juga Imam Nawawi menukil ijma' Imam Nawawi. Sebelum Ibnu Hajar tentunya Imam An-Nawawi. Sebelum Ibnu Hajar, Nawawi di Majmu'. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada yang menyelisih akan hal ini, boleh seorang berdoa setelah salat. Jadi kita ada gambaran bahwasanya yang dimaksud pembahasan di sini adalah
Bagaimana jika seorang setelah salat kemudian dia berdoa? Di sela-sela zikir atau sebelum zikir dia berdoa, kemudian dia berzikir, dia campurkan dengan boleh atau tidak ya. Maka inilah dua pendapat secara umum di kalangan para ulama ya. Taib mansya'ul khilaf atau sebab khilaf adalah makna kata dubur, makna kata duburus salat. Duburus salat ya. Rasulullah SAW mengatakan berdoa, Rasulullah menganjurkan untuk berdoa ketika duburus salat ya. Ketika dubur salat. Nah, dubur salat ini maknanya apa ya? Dubur ya. Apakah dia maknanya akhir ya, di akhir salat. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia itu di belakang salat. Di belakang salat. Nah, maksud di belakang salat ini apa? Apakah maksudnya? Pertanyaan. Apakah setelah salat ataukah di akhir salat? Salat sebelum salam. Nah, ini sebab khilaf, mansya'ul khilaf, sebab khilaf. Makna duburus salat, Rasulullah menyuruh kita berdoa di duburus salat, di duburus salat. Nah, duburus salat ini belakang salat. Maksudnya apa? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Ibn Taimiyah rahimahullahu taala membawakan maksudnya ini adalah makna dari duburus salat adalah sebelum salam. Ini pendapat Ibn Taimiyah. Karena beliau membawakan, kata beliau bahwasanya dalil-dalil banyak sudah pasti dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyuruh untuk berdoa ketika sebelum salam ya. Falyatahayyar minad du'a ma syaa. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan lalu. Seorang setelah bertasyahud kemudian dia baca doa, Rasulullah mengatakan dan dia pilih doa apa yang dia sukai ya. Sehingga doa yang dimaksud dubur salat adalah sebelum salam. Sudah kata Ibnu Taimiyah sepakat bahwasanya Rasulullah ya. Kata beliau sepakat bahwa berdoa sebelum salam disyariatkan, bahkan dianjurkan. Maka hadis-hadis berdoa di dubur salat dibawakan kepada mana ini? Maka hadis-hadis tentang berdoa di dubur salat dibawakan ke makna sebelum salam. Ke makna sebelum salam. Sebelum salam. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah dan didukung oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian mereka juga berpendapat ya bahwasanya salat tempat doa. Ketika seorang sedang salat dia sedang connecting, dia sedang bermunajat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa fi salat fa innahu yunaji rabbahu ya. Idza kana ahadukum fi salat fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang sedang dalam salat maka dia sedang berbisik-bisik dengan Allah, sedang berbicara dan itu saatnya dia berdoa dan kita sudah sebutkan dalam salat ada 8 tempat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat sendiri maknanya adalah doa. Oleh karenanya yang munasib atau yang cocok ketika seorang setelah salat adalah memuji Allah. Dia tadi sudah bermunajat dengan Allah, kemudian dia selesai. Sekarang dia seorang imam dia balik menghadap makmum, maka dia muji Allah. La ilaha illallah lahu syarika. Bukan lagi berdoa. Berdoa tadi sudah setelah salat. Ini dalil logika dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawa dan logikanya salat tempat doa setelah salat waktunya memuji Allah. Memuji Allah. Secara dalil akal dan dalil nakli, dalil yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah cukup kuat ya. Tetapi Allah alam bisawab, saya lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama, jumhur ya. Bahwasanya berdoa setelah salat diperbolehkan.
dan kita tahu makna dubur ya bisa maknanya adalah bagian akhir dan bisa maknanya setelah. Di antara dalil akan menunjukkan dubur terkadang maknanya setelah adalah seperti dalam hadis yang akan kita bawakan tentang hadis tentang zikir. Kata Rasulullah SAW di sini ya. Kata Rasulullah SAW, tusabbihuna fi duburi kulli salat. Kalian bertasbih setelah di dubur setiap salat. Dan setiap salat ini maksudnya adalah setelah salat. Karena bertasbih subhanallah 33 kali setelah salat. Tapi Rasulullah menggunakan kata duburi kulli salat. Berarti dubur sini maknanya adalah setelah salat. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya berdoa setelah salat. Maka Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat ini ya. Ini pendapat saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Ya. Baik. Dah. Pendapat jumhur, wallahu alam bisawab, pendapat jumhur lebih kuat. Tentang bolehnya berdoa setelah salat, setelah salam. Di antara dalil akan hal tersebut yang pertama, bahwasanya lafal dubur memang ada dua kemungkinan. Akan tetapi ya, untuk zikir, akan tapi dalam sebagian hadis dipastikan maknanya adalah setelah salam. Seperti hadis dalam Sahih Bukhari yang akan kita bacakan dalam hadis 6330 di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya 6329 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tusabbihuna fi duburi kulli salat. Sabbihuna fi duburi kulli salat. Kata Nabi, kalian bertasbih di dubur setiap salat. Secara bahasa memang dubur bisa maknanya adalah setelah, bisa artinya bagian daripada di akhir. Seperti manusia, dubur manusia itu dia termasuk dari bagian manusia. Oleh karenanya dalam kamus juga bisa diartikan dubur adalah bagian, tapi bagian terakhir atau di luar setelah. Ini yahtamil atau mengandung dua makna. Namun kita bilang ada kalimat fi duburi salat yang artinya di luar, seperti bertasbih. Rasulullah menganjurkan untuk bertasbih di dubur setiap salat. Ini sepakat ulama bahwasanya adalah setelah salam. Sepakat setelah salam. Dalil yang kedua, bahwasanya datang hadis-hadis yang sharih, yang tegas tentang dianjurkan berdoa setelah selesai dari salam, setelah selesai salat. Saya akan disebutkan oleh Ibnu Hajar di antaranya. Baik, kita akan bacakan misalnya. Hadis Suhaib rafa'ahu, ya. Hadis Suhaib secara marfu', kana yaqulu idzan sarafa minas salat. Hadisnya jelas. Adalah Rasulullah SAW jika selesai salat beliau berkata, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, aslih dunianya allati fiha ma'ashi, dan seterusnya. Ya, ini contoh seperti tadi. Adalah Rasulullah SAW, adalah Nabi SAW ketika selesai dari salatnya
beliau berdoa. Hadis yang sahih. Dengan doa, Allahumma aslih li dini alladhi ismatu amri. Ya. Ini tegas dengan katakan setelah salat ya. Saya bacakan lagi ya, seperti Wan Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala Ma salaitu wara'a nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ayyub, tidaklah aku salat di belakang Nabi kalian, yaitu jadi makmum yang berimam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa sami'tu hina yansarifu min salatihi, kecuali aku mendengar dia setelah dia selesai dari salatnya dia berdoa, Allahumma ighfirli khotaayaya wa dhunubi kulliha, Allahumma ighfirli khotaayaya wa dhunubi kullaha, Allahumma an'imni wa ahyini warzuqni wahdini li salihil a'mali wal akhlaq, innahu la yahdi li salihiha illa ant wa la yasrifu an sayyi'aha illa ant. Ini dalam Tabrani ya. Jadi kata Abu Ayyub, aku tidaklah mendengar Rasulullah SAW tidaklah aku bermakmum kepada Nabi SAW kecuali aku mendengar dia setelah dia salat dia baca doa. Demikian juga Wal Harith bin Muslim At-Tamimi ya. Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, idza shalaita subha faqul qabla an tatakallam, jika kau sudah selesai salat subuh, maka ucapkanlah doa ini sebelum kau berbicara. Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat ya. Ya Allah, lindungi aku dari neraka sebanyak 7 kali. Ya Allah, keluarkan dari neraka, lindungi aku dari neraka. Ini adalah hadis-hadis yang tegas ya, menunjukkan bahwasanya boleh berdoa ketika salat ya. Kemudian yang ketiga juga ya, bahwasanya datang dalam hadis, dalam salat sunnah ya, sunnah istikharah, seseorang berdoa dengan doa istikharah, setelah salat ya. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang ingin melakukan sesuatu, maka kemudian hendaknya dia falyaqra raq'ataini min ghairil fardhah thumma liyaqul, siapa yang ingin bingung melakukan sesuatu maka hendaknya dia salat 2 rakaat namun tidak wajib, yaitu salat istikharah. Kemudian setelah salat dia berkata, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaghfiruka bi qudratik, as'aluka min fadlik fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam, dan seterusnya doa istikharah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan salat dulu 2 rakaat yang tidak wajib, tsumma liyaqul, kemudian dia berkata. Jadi ada contoh meskipun ini salat sunnah tapi bisa dikiaskan ya, kiaskan kepada salat fardu. Artinya boleh seorang berdoa setelah salat ya. Dan bisa juga kita menggunakan logika. Boleh seorang berdoa setelah melakukan amal ibadah. Boleh. Dia bertawasul dengan sedekahnya, kemudian dia berdoa. Dia bertawasul dengan berbakti pada orang tuanya, dia berdoa. Di antaranya dia boleh setelah salat dia bertawasul dengan salatnya. Dia merasa dekat dengan Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam bishawab. Saya lebih cenderung bahwasanya doa setelah salat boleh. Jadi seorang jika setelah salat, dan bukankah di antaranya kita dianjurkan untuk beristighfar setelah salat? Dan istighfar maknanya di antaranya adalah berdoa. Istighfarlah doa astagfirullah. Astagfirullah itu ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunanmu. Astagfirullah, aku mohon ampunan darimu. Dan itu boleh dianggap zikir, boleh dianggap doa.
Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang sedang setelah salat kemudian dia ingin berdoa silahkan. Ya. Seandainya dia menyelesaikan zikir-zikir salat baru dia berdoa itu lebih baik supaya tidak masuk dalam ranah khilaf ya. Dia berzikir terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia berdoa. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala jelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad, dia mengatakan tidak mengapa. Ya, dia lebih condong, Ibnu Qayyim rahimahullah lebih condong kepada pendapat gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak disunnahkan berdoa setelah salat, setelah salam langsung enggak. Karena hadis-hadis yang menjelaskan berdoa setelah salam dibawakan kepada sebelum salam. Apalagi hadis yang menggunakan lafal dubur ya, seperti kata Rasulullah SAW, ya Mu'adz inni wallahi uhibbuk. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, sungguhnya aku demi Allah mencintaimu. Fala tada' dubura kulli salatin antaqul. Jangan kau tinggalkan setiap dubur salat untuk berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, maka ini dibaca sebelum salam. Karena dubur sini bawakan kepada sebelum salam. Tapi kalau menurut jumhur dibaca setelah salam. Setelah salam jangan lupa baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah cenderung memilih pendapat gurunya bahwasanya tidak disunnahkan untuk berdoa setelah salat, tapi kalau setelah zikir maka boleh berdoa. Karena dia mengatakan ini adalah berdoa setelah ibadah yang lain. Ya, ini boleh. Oleh karenanya tidak mengapa ikhwan dan akhwat kalau seorang kemudian terkadang setelah salat dia sudah berdoa dalam salat, kemudian dia merasa rindu lagi kepada Allah, kemudian setelah zikir ingin doa lagi, tidak jadi masalah. Adapun yang tidak disunnahkan adalah jika berdoa kemudian rame-rame ya dengan paduan suara atau suatu suara berjamaah, ini tidak datang dalam hadis-hadis yang sahih dan tidak dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Wallahu taala alam bisawab. Tapi kita bahas hadisnya. Al-Imam Al-Bukhari ketika membuat bab doa ba'da salat, bab doa setelah salat, Al-Imam Al-Bukhari tidak mendatangkan hadis yang tegas yang menunjukkan akan hal ini. Yang beliau bawakan adalah tentang zikir setelah salat. Wallahu alam, apakah beliau mengisyaratkan akan bolehnya berdoa setelah salat sebagaimana pendapat jumhur, atau maksud beliau adalah zikir di sini yang dimaksud adalah zikir yang bermakna doa, karena kalau seorang berzikir secara otomatis dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari secara pendalilan kurang tegas ya. Lihat judulnya bab doa ba'da salat. Bab doa setelah salat. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar pun tidak menjadikan dalil ini ya, karena untuk mengkaitkan antara judul bab doa setelah salat, padahal hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tentang zikir ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala mungkin maksud Imam Bukhari zikir adalah bagian dari doa ya. Zikir adalah bagian, tapi bukan pembahasan yang sedang kita bahas tadi bahwasanya berdoa setelah salat itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya bacakan hadis yang dibawakan Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata qala hadatsana Ishaq, akhbarana Yazid, akhbarana Warqa an Sumay an Abi Salih an Abi Hurairah. Qalu dari Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bid darajati wan na'imil muqim. Sungguhnya para ahlud duthur, orang kaya yang punya uang banyak, orang kaya di kalangan kaum muslimin, para sahabat telah membawa derajat yang banyak dan mendapatkan kenikmatan yang abadi, terdapat surga. Kaifa dzak? Kata Rasulullah, kok bisa mereka dapat surga wahai para sahabatku? Qalu sallau kama sallaina. Mereka orang kaya, kita salat, mereka juga salat. Wa jahadu kama jahadna. Mereka kaya, kayak kalau kita yang miskin berjihad, mereka juga berjihad. Wa anfaqu min fuduli amwalim, dan mereka yang tidak bisa kita lakukan orang-orang miskin, orang kaya tersebut berinfak dengan harta mereka. Orang miskin tersebut berinfak dengan harta mereka, adapun kami orang miskin tidak bisa. Walaisat lana amwalun. Orang kaya bisa berinfak, kami tidak bisa berinfak. Maka Rasulullah SAW ini menunjukkan bagaimana gibtah. Gibtah itu adalah bukan hasad, tapi gibtah ingin seperti orang-orang kaya. Jadi agar bisa berinfak, dan ini diperbolehkan seperti kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahu al-hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama kita hasad atau kita ingin seperti orang, istilah orang dengan gibtah. Kalau hasad itu kita ingin agar kenikmatan dari dia hilang ya, atau kita benci dia dapat nikmat tersebut. Itu namanya hasad. Kita tidak suka dia dapat nikmat tersebut. Tapi kalau gibtah, kita ingin seperti dia tanpa membenci kenikmatan yang ada pada orang tersebut. Kita ingin seperti dia, namanya gibtah. Kata Nabi SAW, tidak ada gibtah kecuali pada dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah berikan dia hikmah dan dia mengajarkannya
dan dia berhukum dengannya. Ya kita cemburu, kita pingin seperti orang-orang para ulama yang mereka hakim bijak, mereka Masya Allah. Kita pingin seperti mereka, meskipun kita enggak mampu, kita pingin seperti mereka. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haqq. Seorang yang Allah berikan dia kepada dia harta, dia punya harta dan dia menguasai harta tersebut, dia memaksakan dirinya untuk mengeluarkan harta tersebut pada jalan-jalan kebaikan. Orang seperti juga pantas untuk dicemburui. Nah, para sahabat yang miskin pingin seperti yang kaya. Bukan karena mereka hasad ingin orang kaya tersebut jadi miskin, enggak seperti mereka apa, atau mereka tidak suka orang kaya. Mereka suka. Dan mereka ingin seperti orang kaya tersebut bisa berinfak dengan harta, namun kata mereka walaisat lana amwal, namun kita tidak punya harta ya Rasulullah. Mereka kalau kita salat mereka juga salat, kita berjihad mereka juga berjihad. Yang jadi masalah kalau mereka bersedekah kita enggak bisa bersedekah. Sehingga mereka memperoleh pahala yang banyak. Ini menunjukkan persaingan di kalangan para sahabat dalam masalah akhirat. Mereka tidak bilang kami ingin punya rumah seperti mereka, tidak. Mereka pingin bisa berinfak. Jadi mereka bersaing di antara para sahabat dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan akhirat surga maka bersainglah. Maka Rasulullah SAW kasih solusi, "Afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man ja'a ba'dakum?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan mendapati bisa menyusul orang sebelum kalian dan kalian bisa mendahului orang yang setelah kalian. Wala yati ahadun mithli ma ji'tum bi illa man ja'a bimithlihi. Dan tidak ada yang bisa menyamai kalian kecuali yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Apa itu? Sederhana. Tusabbihuna fi duburi kulli salatin ashran. Setelah salat jangan lupa bertasbih 10 kali. Yang kita masyhur 33 kali, 33 kali, 33 kali. Namun dalam sebagian riwayat boleh 10 kali. Tusabbihuna fi kulli duburi kulli salatin ashran. Kalian bertasbih 10 kali. Wa tahmaduna ashran, dan kalian mengucapkan alhamdulillah 10 kali. Wa tukabbiruna ashran, dan kalian juga bertakbir sebanyak 10 kali. Tapi ini dalil bahwasanya bagi orang miskin kalau mereka tidak bisa bersedekah maka mereka menggantikan sedekah mereka dengan banyak berzikir. Orang-orang kaya sibuk cari uang, setidaknya orang miskin yang mungkin tidak punya kegiatan banyak mencari uang, silakan banyak berzikir karena zikir ini bisa menggantikan sedekah-sedekah harta tersebut. Namun dalam riwayat yang lain akhirnya para sahabat yang miskin banyak berzikir, ternyata para sahabat kaya juga banyak berzikir. Ternyata sahabat kaya juga tidak mau kalah, mereka juga berzikir. Akhirnya yang miskin lapor lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka mendengar apa yang engkau sampaikan kepada kami dan mereka juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya kami tetap kalah saingan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Ya sudah, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Ya sudah, mau diapain lagi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Allah punya karunia, Allah pilih siapa yang Allah kehendaki. Udah kaya, rajin berzikir juga, rajin puasa sunnah, rajin salat, sudah mau diapain? Kita kalah saingan, ya sudah. Terus syukuri yang ada. Tapi hadis yang kedua, lihat hadis ini, Imam Bukhari membawakan hadis bukan tentang doa tapi tentang berzikir setelah salat. Tetapi bab judulnya bab doa setelah. Apakah makna yang dibahas Imam Bukhari zikir adalah doa? Allah alam bisawab. Tapi intinya ini hadis tidak ada kaitannya dengan doa setelah salat, tapi kaitannya dengan berzikir setelah salat. Kemudian hadis berikutnya kata Imam Bukhari rahimahullah taala, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Berkata Qutaibah bin Sa'id dari Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Jarir an Mansur an Al-Musayyib bin Rafi' an Warrad maula Al-Mughirah bin Syu'bah qala kataba Al-Mughirah ila Muawiyah ibni Abi Sufyan. Al-Mughirah bin Syu'bah menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Apa isinya? Anna Rasulullah sallallahu kana yaqul fi duburi kulli salatin idza sallam. Adalah Rasulullah sallallahu jika selesai salat fi duburi kulli salat idza sallam, di setelah salat jika setelah mengucapkan salam Rasulullah berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah beri masukan kepada Abu Sufyan bahwasanya di antara zikir yang diucapkan oleh Nabi setelah salat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, segala lahul mulku, segala kerajaan alam semesta milikmu, wa lahul hamdu, dan bahwasanya segala pujian yang berhak adalah kepadamu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani alima ataita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan
Tidak ada yang bisa memberi kalau kau sudah cegah. Kalau kau sudah memberi, tidak ada yang bisa mencegah pemberianmu. Tapi kalau kau sudah menahan, tidak ada yang bisa menyampaikan apa yang kau tahan tersebut. Ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan bahwasanya tidak bermanfaat seorang yang memiliki kedudukannya tersebut di sisimu. Ini maksudnya, jadi kalau ada orang kaya tidak bermanfaat kekayaannya di sisimu pada hari kiamat kelak, ya, kecuali yang dijadikan sebagai amal soleh, amal soleh, ya. Siapapun tidak memiliki manfaat di sisi Allah kecuali yang dijadikan sebagai amal soleh, baru bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara zikir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Taib, dan ini dalil bahwasanya seorang ketika salat jangan buru-buru, ya. Dia berusaha untuk berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan. Alhamdulillah banyak sudah ditulis dalam aplikasi-aplikasi, dalam buku-buku. Zikir setelah salat. Jangan buru-buru dan dinikmati zikir tersebut. Subhanallah, 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 Allah Maha Suci. Sambil dia pahami maknanya. Subhanallah itu Maha Suci Allah dari segala kesyirikan, dari segala sekutu, dari perkataan orang yang mengatakan Allah capek di hari Sabtu, atau Allah punya anak, atau Allah punya pasangan, atau Allah butuh wali untuk mengatur alam semesta, Allah butuh partner dalam mengatur alam semesta. Enggak, Allah Maha Suci. Subhanallah, ya. Allah Maha Suci. Itu maknanya Allah Maha Suci, Allah jauh daripada tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sambil dinikmati, subhanallah, subhanallah. Betapa banyak orang tidak mensucikan Allah. Betapa banyak orang menyembah berhala, betapa banyak orang menyembah nabi, betapa banyak orang menyembah jin, betapa banyak orang mengingkari adanya Tuhan. Banyak. Kita bilang subhanallah, Maha Suci subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha Suci Allah dari segala kesyirikan yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa taala amma yusyrikun." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah dan langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi nikmati subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, nikmati juga alhamdulillah. Jangan buru-buru pergi, duduk tenang, duduk. Dan subhanallah, kalau kita terbiasa, kita akan merasakan kelezatan tersendiri. Kita ada merasakan kenikmatan ketika salat dan kita merasakan kenikmatan ketika berzikir. Alhamdulillah. Sambil mengingat segala ujian bagi Allah, terpuji dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat pekerjaan, nikmat salat, nikmat ibadah, nikmat berzikir kepada Allah, nikmat pandangan, nikmat kesehatan. Banyak sekali nikmat punya rumah, nikmat alhamdulillah tidak kelaparan, alhamdulillah nikmat. Belum lagi kita segala puji bagi Allah atas segala kebijakannya, dengan keputusannya, dengan takdirnya, dengan musibah yang dia timpakan, di balik itu ada hikmah. Kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah. Sambil kita nikmati zikir tersebut. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya kecil, tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, sementara langit di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, ya. Wala yaudu hifdhuhuma, dan tidak melalahkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Alam semesta kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati, langit yang begitu luas, matwiyatun bi yamini, dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah, lihatlah kursi Allah, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi aja luar biasa besarnya. Kursi masih kalah dengan arsy Allah, dan arsy lebih besar, dan Allah lebih besar di segalanya. Allahu Akbar. Dia di atas dan dia lebih besar daripada seluruh yang di bawahnya, di atas makhluk-makhluknya. Dan kita senantiasa mengagungkan Allah. Syariat yang terbaik dialah syariat Allah yang terbesar. Maka kita harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kita nikmati, jangan buru-buru meninggalkan zikir. Kemudian kita baca zikir-zikir yang tadi disyariatkan, yang telah dikumpulkan oleh para ulama. Setelah itu, kalau kita mau berdoa silakan. Ya. Dan kalau kita setelah salam ingin doa juga di sela-sela, boleh. Seperti kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagian pendapat para ulama. Kemudian kita mengatakan Allahumma inni a'dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh. Atau kemudian kita berdoa, Allahumma dini li ahsanil Allahumma aslih dini ladzi asmatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih akhirati allati ilaiha ma'adi wa ja'al hayata ziyadatan fi kulli khair wa ja'al mataratan min kulli syarr. Kita boleh berdoa. Rabbi ghfir li khati'ati, boleh. Di sela-sela kita berzikir, kita berdoa kepada Allah setelah salam, boleh-boleh saja. Tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau setelah zikir kita berdoa, maka tidak ada ulama yang
melarang. Tapi demikian saja dokter, apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.